Selamat pagi pemirsa V-Channel dimanapun Anda berada. Salam spektakuler. Saya yakin hari ini, hari pertama di minggu ini, Anda sudah mempersiapkan diri untuk semua hal-hal terbaik, semua hal-hal yang bisa membuat Anda menjadi orang-orang spektakuler, bisa membuat Anda menjadi tim yang hebat. Nah, pagi ini pemirsa yang luar biasa, saya ingin share tentang bagaimana kita bisa membangun tim yang spektakuler. Nah, ketika kita berbicara dalam sebuah pekerjaan, ketika kita berbicara tentang bisnis, ketika kita bicara tentang pekerjaan apapun, semua pekerjaan selalu membutuhkan tim kerja yang solid. Semua pekerjaan membutuhkan segala sesuatu yang bisa membuat pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang spektakuler. Nah, ketika Anda ingin membuat pekerjaan Anda menjadi pekerjaan yang spektakuler, ketika Anda ingin membuat pekerjaan Anda sebagai pekerjaan yang fantastis, tentu Anda tidak bisa hanya bekerja sendiri. Ketika Anda membangun sebuah rumah tangga, Anda tidak bisa hanya bekerja sendiri. Anda perlu orang lain. Anda butuh orang lain. Begitu juga ketika Anda membangun tim. Anda butuh orang lain yang bekerja bersama-sama dengan Anda. Nah, tapi problem terbesar adalah bekerja sama dengan orang lain bukan hal yang mudah, benar kan? Bekerja sama dengan orang lain membutuhkan usaha, membutuhkan effort, membutuhkan semua yang kadang-kadang tidak kita pikirkan. Kadang-kadang kita berpikir, orang ini pasti bisa, ternyata tidak berhasil. Kita berasumsi bahwa orang ini pasti akan mampu melakukannya, ternyata tidak berhasil. Nah, pemirsa V-Channel dimanapun Anda berada, apa dan bagaimana caranya kita bisa membangun tim yang spektakuler? Hari ini saya akan membahasnya. Nah, ketika berbicara tentang tim yang spektakuler, tentu banyak konflik yang terlibat. Ketika Anda baru pertama kali bekerja bersama-sama, itu masa pacaran, semuanya menyenangkan, semuanya tampak cool, semuanya tampak bagus. Tapi itu hanya berlangsung maksimum 3 bulan. Setelah itu mulai terlihat aslinya, mulai terlihat ternyata orang ini sulit untuk diatur, ternyata orang ini sulit bekerja sama, ternyata orang ini punya kelebihan dan kelemahan yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Bahkan kecenderungan kita mulai melihat kelemahan-kelemahan dari tim kita. Kecenderungan kita mulai melihat kelemahan-kelemahan dari orang-orang yang bekerja bersama dengan kita. Ketika Anda baru menikah, apa yang Anda rasakan? Semuanya menyenangkan, benar? Tetapi ketika Anda sudah menjalani 3 bulan, 6 bulan pernikahan Anda, apa yang terjadi? Dibutuhkan bukan hanya sekedar mengenal, tetapi lebih daripada itu mengerti mengapa orang ini melakukan ini, mengapa pasangan saya suka melakukan ini, mengapa pasangan saya suka melakukan itu, mengapa pasangan saya tidak menyenangi ini, mengapa pasangan saya ketika kita ngomong ini nyambung, ketika ngomong itu tidak nyambung. Benar kan? Hal yang sama dengan tim. Ketika Anda sedang membangun sebuah tim, Anda sedang berada dalam masa pacaran. Tetapi setelah 3 bulan, 6 bulan, disitulah battle yang sesungguhnya. Disitulah peperangan yang sesungguhnya. Disitulah area bermain yang sesungguhnya. Konflik terjadi, saling marah, saling tidak mengerti, saling tidak senang, dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang membuat kita tidak bisa bekerja dengan baik, bekerja sama dengan baik dengan tim kita. Yang pertama adalah karena kita manusia cenderung mementingkan diri sendiri. Ketika fokus kita adalah saya, ketika fokus kita adalah me, myself, and I, maka saat itu kita tidak akan berpikir tentang orang lain. Maka pada saat itu kita tidak akan berpikir tentang bagaimana kita bisa melihat orang lain bekerja sama dengan kita. Nah, ketika kita mementingkan diri sendiri, saat itulah biasanya konflik akan terjadi. Masa anak-anak ketika Anda lihat anak Anda yang masih kecil, semua yang diomong apa? Me, myself, and I. Saya, dan saya.
Saya mau makan, dia nangis. Saya mau minta ini, nangis. Saya tidak mau ini, nangis. Semuanya saya, dan saya. Sama ketika Anda bekerja sebagai satu tim, di tahap-tahap awal orang cenderung hanya melihat dirinya sendiri. Memikirkan ketika Anda punya tim yang baru, biasanya apa yang Anda pikirkan? Anda ingin lihat, apa sih yang dia bisa lakukan? Ya kan? Ketika Anda punya tim yang baru, apa yang Anda pikirkan? Apa sih yang dia bisa kerjakan? Ya kan? Nah, ketika hal itu terjadi, kita sebenarnya hanya sekedar mementingkan diri kita sendiri. Kenapa? Kita sedang membandingkan. Bisa nggak dia lakukan itu? Saya kan bisa. Dia? Kita tiba di stage anak-anak. Semuanya hanya berfokus kepada diri sendiri. Tapi saya mau beritahu, semua tim yang solid, semua tim yang spektakuler, semua tim yang berhasil sampai ke titik puncak bersama-sama adalah tim yang tidak mementingkan diri sendiri. Mereka selalu belajar untuk berpikir tentang orang lain. Mereka bukan hanya melihat kepada diri sendiri, tetapi mereka juga belajar memikirkan timnya. Mereka bukan cuma melihat kelebihan dirinya, tetapi mereka juga belajar melihat kelebihan timnya. Mereka bukan hanya melihat kelemahan timnya, tetapi juga melihat kelebihan timnya. Nah, ketika Anda hanya mementingkan diri Anda sendiri, tentu yang Anda lihat cuma kelemahan orang lain. Bagaimana saya bisa lebih baik dari dia? Bagaimana saya bisa lebih tinggi dari dia? Bagaimana saya bisa lebih jago dari dia? Saat itu Anda sedang mementingkan diri Anda sendiri. Ketika kita mementingkan diri kita sendiri, tim tidak bisa terbangun dengan solid. Ketika kita hanya berfokus pada diri kita sendiri, tim tidak mungkin terbangun dengan solid. Hari ini konflik apa yang ada di dalam kantor Anda? Hari ini konflik apa yang ada di dalam pekerjaan Anda? Hari ini konflik apa yang ada di dalam rumah Anda, rumah tangga Anda? Jika Anda cek, semuanya biasanya starting dari ego. Startnya adalah ketika kita hanya berpikir tentang diri sendiri, kita hanya berpikir bukan untuk orang lain, tetapi untuk kepentingan kita. Demi saya, demi saya, demi saya. Nah, saat itulah kita selalu terlibat dengan konflik. Hari ini tidak ada konflik yang tidak bisa diselesaikan ketika kita belajar berpikir tentang orang lain. Hari ini tidak ada konflik apapun yang tidak bisa diselesaikan ketika kita mau berpikir untuk kepentingan orang lain. Hari ini tidak ada komplain dari customer Anda yang tidak bisa diselesaikan ketika sebagai perusahaan, sebagai karyawan, sebagai tim di dalam bisnis Anda berpikir untuk customer. Hari ini semua perusahaan, hampir semua perusahaan lah, berbicara tentang customer service orientation, customer focus, customer first, whatever, you name it, apapun Anda sebutkan. Orientasinya kepada customer. Mengapa? Karena semua bisnis tahu bahwa customer itu adalah partner dari bisnis. Ketika Anda ada customer, tidak ada yang belanja. Ketika tidak ada yang belanja, bisnis Anda tidak akan hidup. Benar kan? Nah, pertanyaannya, kenapa kita mau berpikir tentang customer kita? Ketika kita berpikir tentang customer kita, berarti kita melepaskan sebagian ego kita demi bisa mengerti customer kita. Tim pun sama. Dalam rumah tangga Anda juga sama. Ketika kita berpikir untuk orang lain, untuk tim kita, berarti kita harus melepaskan sebagian, berkorban sedikit dari diri kita untuk orang lain. Tetapi ketika fokusnya hanya saya, dan saya, you lose everything, you lose the battle, you lose the game. Bahkan tidak jarang kenapa orang pecah dari satu tim, kenapa orang bercerai dan sebagainya, karena fokusnya adalah hanya saya. Nah, ketika kita hanya mementingkan diri sendiri, maka saat itu juga kita tidak akan bisa melihat, menerima, dan bermain bersama dengan orang lain. Anda bayangkan kalau sepak bola yang main cuma satu orang. Hanya satu orang yang bawa bola dari depan sampai ke depan gawang dan sampai akhirnya tendang gol. Apakah memungkinkan? Ya mungkin, bisa. Tapi dia hanya bisa bermain sekali. Tetapi ketika semua tim bermain dengan baik, semua tim bermain dengan solid,
mereka bukan hanya menang sekali. Mereka bisa menang berkali-kali. Hari ini, tim Anda ingin menang sekali atau ingin menang berkali-kali? Rumah tangga Anda ingin bisa maju sekali atau berkali-kali? Karir Anda ingin maju sekali atau maju berkali-kali, terus-menerus? Penjualan Anda hanya ingin menjual satu kali atau ingin menjual berkali-kali? Ketika Anda mau menjual berkali-kali, berarti Anda harus mempunyai perspektif yang berbeda tentang orang lain. Berarti Anda harus belajar menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Anda perlu tidak mementingkan diri sendiri saja. Anda perlu juga melihat dan berkorban untuk tim Anda. Jadi kalau selama ini Anda hanya berpikir, yang penting kan saya, yang penting mereka perhatikan saya, yang penting saya, dan saya. I let you know, saya beritahu Anda bahwa tim Anda tidak akan pernah terbentuk dengan solid. Keluarga Anda tidak akan pernah bisa bertahan ketika Anda hanya fokusnya pada diri sendiri. Bisnis Anda tidak bisa bertahan ketika fokusnya bukan pada customer, tetapi hanya pada bisnis Anda sendiri. Pak, kalau gitu berarti kita mesti perhatikan customer kita saja. No, Anda juga perlu memperhatikan diri Anda. Anda juga perlu memperhatikan tim Anda. Anda juga perlu memperhatikan kinerja Anda. Tetapi ingat, kalau hanya saya, dan saya, Anda tidak akan bisa membangun bisnis yang besar. Bisnis yang besar selalu adalah bisnis yang mempunyai customer yang lumayan banyak. Customer yang bisa adapt dengan Anda, bisa terus-menerus attach dengan Anda, engage dengan Anda, terus-menerus bersama-sama dengan Anda. Nah, ketika Anda mau bersama-sama terus dengan customer Anda, berarti Anda tidak bisa hanya mementingkan diri Anda sendiri. Perusahaan tidak bisa hanya sekedar mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga Anda perlu belajar memikirkan customer. Jadi hal yang pertama, para pemirsa yang spektakuler, jangan pentingkan diri Anda sendiri saja. Ketika Anda hanya mementingkan diri Anda sendiri, itulah saat di mana konflik mulai terbentuk. Anda ingat dulu waktu ketika Anda pacaran? Kenapa pacaran menyenangkan? Kenapa pacaran jarang bertengkar? Pak, kami waktu pacaran bertengkar terus. Oke. Kenapa pertengkaran terjadi? Karena fokusnya adalah diri sendiri. Tetapi ketika fokus kita adalah bagaimana kita membangun, kita belajar mengerti, konflik tidak akan terjadi. Nah, jadi V-Channel, pemirsa V-Channel yang spektakuler, saya ingin katakan bahwa membangun tim, Anda perlu melepaskan sedikit ego Anda. Berkorban sedikit demi orang lain. Belajar mengerti sedikit dari orang lain. Dan bukan hanya orang lain harus mengerti saya. Bukan hanya orang lain harus melihat saya. Bukan hanya orang lain yang harus paham dengan saya. No. Anda perlu belajar mementingkan orang lain. Hal yang kedua, para pemirsa. Bagaimana kita bisa membangun tim yang spektakuler. Bukan hanya tim yang bisa jalan sama-sama, tetapi tim yang bisa lompat sama-sama, bisa melakukan lompatan-lompatan bersama, bisa melakukan achievement bersama. Apa rahasia yang kedua? Rahasia yang kedua ketika Anda ingin membangun tim yang spektakuler adalah Anda perlu mengenal karakter tim Anda. Mengapa ada banyak orang tidak bisa bekerja dalam satu tim? Karena problem terbesarnya adalah mereka tidak mengenal karakter dari timnya. Mereka tidak mengenal karakter dari timnya. Ketika Anda tidak mengenal karakter dari tim Anda tidak bisa melihat sudut pandang dari tim Anda. Ketika Anda tidak mengenal tim Anda, maka lebih sulit untuk Anda bisa mengerti cara tim Anda berpikir. Ketika Anda tidak mengenal tim Anda, maka akan lebih sulit untuk kita bisa berlari bersama. Nah, mungkin Anda bertanya, Pak Andrew,
Bagaimana caranya saya bisa mengenal tim saya? Bagaimana caranya saya bisa mengerti tim saya? Bagaimana caranya saya bisa menerima tim saya? Nah, kalau Anda mau belajar tentang hal ini, saya akan sampaikan setelah komersial berikut ini. Tetap stay tune di V-Channel karena sebentar lagi saya akan share bagaimana Anda bisa mengenal karakter daripada tim Anda, dari pasangan Anda.